Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indah Anggraini, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2407010113. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah biomedik. Dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mikrobiologi bakteri. Teman-teman, kita langsung masuk saja pada topik yang pertama, yaitu pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler bersel satu yang tidak memiliki inti sel sejati atau prokariotik. Bakteri ini bisa ditemukan di hampir semua tempat di bumi, mulai dari tanah, air, hingga dalam tubuh makhluk hidup. Meskipun ukurannya sangat kecil, bakteri memiliki peran penting dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Slide yang kedua yaitu diameter sel bakteri. Diameter dari sel bakteri adalah 1-5 mikrometer. Ukuran ini tergantung dari jenis dan bentuk dari bakteri. Berikutnya di sini ada bentuk yang bervariasi. Bentuk variasi dari bakteri yaitu ada 4. Yang pertama kokus atau bulat, basil atau batang, spirillum atau spiral, vibrio atau koma. Kalian bisa melihat contoh bentuknya pada slide yang sudah saya buat di atas ini. Berikut ada klasifikasi dari bakteri. Yang pertama berdasarkan bentuk yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang ada yang berbentuk kokus atau bulat, contohnya Streptococcus atau Staphylococcus. Yang kedua ada basil atau batang, contohnya E. coli atau Bacillus. Yang ketiga spiring atau spiral, yaitu contohnya Spirillum. Yang keempat vibrio atau koma, contohnya Vibrio cholera. Kedua, berdasarkan pewarnaan gram. Yang pertama gram positif yang berwarna ungu disertai dinding sel yang tebal, contohnya Staphylococcus aureus. Yang kedua ada gram negatif berwarna merah muda disertai dengan dinding sel tipis, contohnya E. coli. Masuk pada bagian yang keempat, berdasarkan suhu tubuh. Yang pertama ada psikrofilik, yaitu suhu yang dingin dari 0 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik, yaitu suhu yang sedang atau normal dari derajat 20 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofilik, yaitu suhu yang panas kisaran 45 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Yang berikut ada struktur dan fungsi dari bakteri. Yang pertama teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya cantumkan. Yang pertama ada dinding sel yang berfungsi melindungi bakteri dan memberi bentuk pada tubuhnya. Yang kedua membran plasma, pintu keluar masuknya zat. Yang ketiga sitoplasma yang berfungsi sebagai cairan di dalam sel tempat semua aktivitas berlangsung. Yang keempat DNA atau nukleoid, yaitu materi genetik utama, tempat informasi untuk hidup dan berkembang biak. Yang kelima yaitu plasmid DNA, bisa membawa sifat khusus dan kaya akan tahan antibiotik. Yang ketujuh ada flagella, yaitu alat gerak, bentuknya seperti ekor panjang. Yang berikutnya pilus atau fimbriae, rambut halus untuk menempel ke permukaan atau ke sel lain. Yang kesembilan yaitu ada kapsul atau lapisan pelindung paling luar agar membuat bakteri lebih kuat dan susah dihancurkan. Yang ke-11 yang terakhir yaitu inklus atau granular, yaitu yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Masuk pada materi yang berikut yaitu reproduksi bakteri. Umumnya berlangsung secara aseksual atau tanpa kawin. Yang paling umum adalah yang pertama pembelahan biner. Pembelahan biner adalah metode reproduksi aseksual yang dilakukan oleh organisme uniseluler satu pilihan, satu sel, seperti bakteri dan protozoa.
Dalam proses ini, satu sel induk membelah diri menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Yang kedua, pembentukan spora atau endospora. Pembentukan spora, sporulasi, adalah proses di mana organisme membentuk spora, yaitu struktur reproduksi atau pelindung yang dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, kekeringan, atau kekurangan nutrisi. Yang ketiga, reproduksi secara genetik atau pertukaran gen. Reproduksi secara genetik adalah proses di mana organisme, terutama mikroorganisme seperti bakteri, bertukar materi genetik menghasilkan keturunan. Tujuannya bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk menambah variasi genetik, sehingga mereka bisa memperoleh sifat-sifat baru seperti resistensi atau kemampuan adaptasi. Yang berikut ada peranan bakteri. Peranan bakteri ada 2 peranan, yaitu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Kita membahas peranan yang menguntungkan terlebih dahulu. Yang pertama, pembuatan makanan. Bakteri digunakan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan makanan, contohnya yogurt dan keju. Yang kedua ada penguraian, dekomposer, menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara bagi tanah, contohnya bakteri pembusuk di tanah. Yang ketiga, fiksasi. Nitrogen mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang dibutuhkan pada tanaman, contohnya pada akar tanaman kacang-kacangan. Yang keempat, bioteknologi dan industri, digunakan untuk membuat obat, enzim, atau hormon melalui rekayasa genetika, contohnya pembuatan insulin. Yang kelima yaitu ada pembersih. Pembersih ini membuat lingkungan, menguraikan limbah berbahaya di lingkungan, contohnya itu penguraian pada minyak. Yang berikut peranan merugikan. Yang pertama ada penyebab penyakit atau patogen, menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan, contohnya TBC atau Salmonella typhi yang biasanya disebut tifus. Yang kedua, perusak makanan. Bakteri ini menyebabkan makanan cepat basi dan beracun. Yang ketiga, perusak tanaman dan hewan. Bakteri ini menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan ternak, contohnya penyakit pada tanaman atau Bacillus attractis yang kadang disebut anthrax. Teman-teman, kita masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang memiliki peran krusial dalam kehidupan. Meskipun beberapa bakteri bersifat patogen dan berbahaya, banyak juga yang bermanfaat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan lingkungan. Dengan memahami karakteristik dan peran bakteri, manusia dapat memanfaatkannya secara optimal serta mengendalikan dampak negatifnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.